Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan tradisi komunikasi, cakupan, kelompok teori, dan fenomena. Yang pertama adalah tradisi retorika. Tradisi retorika adalah seni berbicara praktis, fokus pada fenomena yang berhubungan dengan keahlian berbicara. Saya mengambil contoh fenomena komentar pada postingan akun Instagram Lamiturah, di mana fenomena tersebut terdapat atau termasuk ke dalam teori pemrosesan informasi. Di dalam fenomena tersebut terdapat aspek komunikan dan feedback yang dan di dalam teori pemrosesan informasi ini termasuk ke dalam kelompok teori pengembangan hubungan dan termasuk ke dalam cakupan massa, di mana dalam cakupan massa terdapat juga kelompok teori media dan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Tidak hanya cakupan massa, dalam tradisi retorika juga terdapat cakupan publik yang di dalamnya terdapat 3 kelompok teori, yaitu kelompok teori diri dan pesan, kelompok teori publik, dan kelompok teori media. Serta juga terdapat cakupan interpersonal, yang di dalamnya terdapat kelompok teori diri dan pesan, dan juga kelompok teori pengembangan hubungan. Yang selanjutnya adalah tradisi fenomenologi. Tradisi fenomenologi adalah pengalaman yang berbeda pada sebuah fenomena sosial. Jadi, semua fenomena sosial yang berhubungan dengan komunikasi akan dirasakan berbeda oleh masing-masing orang dengan sudut pandang yang berbeda. Saya menggunakan contoh fenomena gosip yang beredar di masyarakat. Dan fenomena tersebut termasuk ke dalam teori pemrosesan informasi. Jadi, mungkin setiap informasi yang diterima oleh masyarakat itu akan diproses dengan sudut pandang yang berbeda-beda di setiap orangnya. Jadi, gosip tersebut termasuk ke dalam teori pemrosesan informasi, dan teori tersebut termasuk ke dalam pengembangan kelompok teori pengembangan hubungan, di mana kelompok teori pengembangan hubungan itu berfokus pada hubungan dan interaksi. Dan juga kelompok teori tersebut termasuk ke dalam cakupan interpersonal, di mana di dalam cakupan interpersonal juga terdapat kelompok teori diri dan pesan. Yang selanjutnya adalah tradisi sosiopsikologi. Tradisi sosiopsikologi merupakan hubungan kasual sebab akibat pada fenomena sosial. Saya menggunakan contoh fenomena pernikahan di bawah umur atau pernikahan usia dini. Jadi fenomena tersebut termasuk ke dalam teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif merupakan teori psikologi yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku. Dan teori tersebut termasuk ke dalam kelompok teori diri dan pesan, di mana kelompok teori tersebut masuk ke dalam cakupan interpersonal. Dan dalam cakupan interpersonal juga terdapat kelompok teori pengembangan hubungan. Tidak hanya cakupan interpersonal, dalam tradisi sosiopsikologi juga terdapat cakupan publik yang di dalamnya terdapat 3 kelompok teori, yaitu kelompok teori diri dan pesan, kelompok teori publik, dan kelompok teori media. Yang selanjutnya adalah tradisi sosiokultural, di mana sosiokultural adalah pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang orang lain. Misalnya fenomena sosial dalam perbedaan budaya. Jadi saya menggunakan contoh fenomena film drama Korea. Jadi drakor ini merupakan produk budaya dari negara Korea yang termasuk ke dalam teori kajian budaya. Dan teori tersebut termasuk ke dalam kelompok teori media. Dan kelompok teori tersebut masuk ke dalam cakupan massa, di mana di cakupan massa juga terdapat kelompok teori pengembangan hubungan dan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Tidak hanya cakupan massa, dalam tradisi sosiokultural juga terdapat cakupan budaya, yang di dalamnya terdapat 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori media dan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Yang selanjutnya adalah tradisi semiotika. Tradisi semiotika merupakan tradisi yang membahas tentang simbol atau tanda, dan artinya sebagai penanda, atau tanda tersebut merupakan tanda, yaitu buatan. Saya menggunakan
Contoh fenomena yaitu makna lirik lagu yang berjudul Akad yang dinyanyikan oleh Payung Teduh. Jadi fenomena tersebut termasuk ke dalam teori akomodasi komunikasi, di mana teori tersebut berkaitan atau berhubungan dengan komunikator dan pesan, yaitu komunikator dalam fenomena tersebut adalah akad, dan pesannya yaitu yang terdapat dalam lirik lagu yang berjudul mohon maaf, di mana komunikator tersebut adalah Payung Teduh dan pesan tersebut terdapat dalam lirik lagu yang berjudul Akad. Dan teori akomodasi komunikasi ini termasuk ke dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman yang termasuk ke dalam cakupan massa. Dalam cakupan massa juga terdapat pengembangan hubungan dan juga kelompok teori media. Tidak hanya cakupan massa, dalam tradisi semiotika juga terdapat kelompok cakupan budaya yang terdapat kelompok teori media dan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Dan juga terdapat cakupan intrapersonal yang di dalamnya terdapat kelompok teori diri dan pesan. Dan ada juga cakupan publik dan di dalamnya terdapat kelompok teori diri dan pesan, kelompok teori publik, dan juga kelompok teori media. Serta yang terakhir adalah cakupan interpersonal, yaitu terdapat kelompok teori diri dan pesan, dan juga kelompok teori pengembangan hubungan. Yang selanjutnya adalah kelompok tradisi sibernetika. Inti dari tradisi sibernetika adalah pemrosesan informasi yang erat kaitannya dengan media, terutama dalam perkembangan media baru atau new media. Saya menggunakan contoh fenomena akun Instagram Lambe Peturah, di mana akun tersebut atau fenomena tersebut termasuk ke dalam teori pemrosesan informasi, karena fenomena tersebut memiliki aspek komunikator dan pesan. Dan dalam teori pemrosesan informasi ini termasuk ke dalam kelompok teori pengembangan hubungan, di mana kelompok teori ini termasuk ke dalam cakupan massa. Dalam cakupan massa juga terdapat kelompok teori media dan juga kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Selain cakupan massa, dalam tradisi ini juga terdapat cakupan interpersonal yang di dalamnya terdapat pengembangan hubungan dan juga kelompok teori diri dan pesan. Kembali lagi ke fenomena. Kenapa fenomena akun Instagram Lambe Turah ini termasuk ke dalam tradisi sibernetika? Karena di dalam tradisi sibernetika itu terdapat aspek yaitu platform media, dan dalam fenomena tersebut juga terdapat platform media yaitu Instagram. Yang selanjutnya adalah tradisi kritis. Tradisi kritis adalah advokasi yang jujur mengkritisi semua tradisi, memberikan sudut pandang baru. Di sini saya menggunakan contoh fenomena pemilihan ketua kelas yang termasuk ke dalam teori penstrukturan karena fenomena tersebut yaitu membangun atau membuat struktur dalam organisasi. Dan tentu saja termasuk ke dalam kelompok teori organisasi dan juga termasuk ke dalam cakupan organisasi. Tidak hanya cakupan organisasi, dalam tradisi kritis juga terdapat cakupan publik yang terdapat kelompok teori diri dan pesan, kelompok teori publik, dan juga kelompok teori media. Dan ada juga cakupan budaya, di mana di dalamnya terdapat kelompok teori media dan juga kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Serta yang terakhir ada cakupan interpersonal, yaitu terdapat kelompok teori diri dan pesan, pengembang, dan juga kelompok teori pengembangan hubungan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.